Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan terkait dengan video panduan penggunaan sistem informasi asrama untuk SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada sistem informasi asrama sampai pada versi ini ada 4 pengguna yang sudah kita aktifkan, yaitu administrator, kemudian petugas, pamong, dan juga login untuk siswa. Sebelum saya login di masing-masing akun, saya perlu sampaikan dulu yang pertama terkait dengan administrator, itu adalah pengelola utama di dalam sistem ini, mulai dari memasukkan data siswa, kemudian mengaturnya menjadi kelas di asrama, menentukan siapa wali kelas di asrama atau musrif, kemudian menentukan jenis kegiatan, dan seterusnya, sampai pada izin, pelanggaran, kemudian penilaian, dan seterusnya. Ini ada di administrator. Kemudian petugas ini adalah siapapun yang nanti akan ditugaskan di asrama sebagai tugas, khususnya divalidasi terkait dengan izin keluar dan masuknya siswa asrama. Jadi bisa jadi petugas keamanan atau mungkin petugas piket yang ditunjuk oleh asrama. Kemudian untuk pamong itu adalah beliau-beliau yang nanti akan mendampingi siswa atau santri di asrama, atau mungkin kalau di sekolah bisa disebut sebagai wali kelas ataupun pengajar atau guru. Kemudian untuk santri yaitu siswa SMA MUI yang tinggal di asrama, di mana nanti akan punya akun masing-masing untuk di SIM asrama ini. Kemudian nantinya siswa atau santri ini bisa mengajukan izin untuk keluar ataupun untuk masuk ke lingkungan asrama menggunakan sistem dan akan divalidasi oleh pamong, dan nanti hasil validasinya bisa dicek oleh petugas ataupun administrator. Kurang lebih alurnya seperti itu untuk perizinan. Kemudian nanti yang lainnya akan saya sampaikan di dalam video panduan berikut ini. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari administrator dulu. Kita klik administrator, kemudian nanti login. Nanti setelah berhasil login akan muncul halaman seperti ini di dalam dashboard administrator. Semua data yang ada di sini adalah masih data dummy, untuk data realnya nanti ada di sistem yang sebenarnya. Kemudian berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan menu-menu yang ada di dalam sistem ini untuk login administrator. Yang pertama, menu pertama yaitu untuk home, untuk kembali ke halaman awal, dan juga untuk menampilkan buku tamu. Jadi kalau home ini akan kembali ke halaman ini juga, misalnya tadi dari menu yang lain kemudian kembali ke sini menggunakan menu ini. Klik ini kemudian home. Kemudian setelah home juga admin bisa mengecek buku tamu yang ada di dalam yang bisa ditempatkan di petugas atau yang didampingi oleh petugas. Setiap tamu yang datang ini bisa dicek dan bisa ditampilkan di sini. Ini data barisnya, kemudian ketika menampilkan seperti ini. Ini contoh-contoh datanya seperti ini. Kemudian admin juga bisa menghapus ketika nanti ada isian atau dari entry buku tamu yang memang tidak sesuai atau mungkin ada kesalahan, itu bisa dihapus oleh admin menggunakan menu yang ada di sini. Jadi ini seperti ini, kemudian diklik, kemudian dihapus. Maka data akan berkurang. Ini untuk buku tamu. Kemudian kita kembali ke home. Berikutnya untuk di aplikasi ini memerlukan setting awal dari administrator, mulai dari penggunanya siapa. Pengguna nanti berarti ada administrator, ada pamong, dan ada petugas. Langsung saya yang pertama dari administrator ini bisa kita tambahkan siapa yang nanti akan menjadi admin. Kemudian berikutnya pamong, ini nanti siapa saja yang menjadi pamong di asrama bisa ditambahkan atau musrif. Ditambahkan di sini, menu di sini untuk melakukan edit ataupun untuk melakukan penghapusan jika itu salah data. Tetapi kalau memang sudah pernah ada dan dia keluar atau mungkin sudah tidak aktif, maka cukup dinonaktifkan, bukan dihapus. Kemudian berikutnya petugas juga sama, ini bisa kita tambahkan dari sini siapapun yang bertugas di asrama, misalnya dari bagian security atau yang lainnya. Kita bisa tambahkan pakai menu di sini data-datanya. Kemudian kalau sudah akan masuk di sini, khususnya username dan password nanti akan digunakan
ketika petugas tersebut login ke dalam sistem. Ini untuk pengguna. Jadi ada administrator, ada pamong, dan juga ada petugas. Kemudian menu yang berikutnya, ini menu referensi. Menu referensi adalah menu yang digunakan untuk menjadi dasar implementasi dari sistem ini setelah pengguna. Yang pertama, jenis izin. Jenis izin di sini kita bisa tambahkan jenis-jenis izin apa saja yang nantinya harus didata oleh asrama. Jadi misalnya siswa keluar atau siswa masuk, itu jenis izinnya seperti apa, itu nanti bisa ditambahkan dari sini. Jadi misalnya ini statusnya namanya apa, kemudian ini izin khusus atau izin umum. Untuk izin khusus, itu nanti berarti petugas akan memvalidasi dengan menggunakan QR code apakah izin tersebut sudah di-approve oleh pamong atau belum. Kalau izin umum itu adalah permintaan izin atau isian izin dari siswa yang tidak memerlukan approval dari pamong. Jadi misalnya dia masuk ke sekolah karena mengambil buku, nanti bisa dimasukkan datanya tapi tanpa perlu di-approve oleh pamong. Tapi data tersebut dicatat di sistem ini. Kemudian untuk data-data yang di sini, ini sangat tidak disarankan untuk dihapus ketika nanti transaksinya sudah berjalan. Jadi ketika nanti transaksinya sudah berjalan, itu data-data yang ada di sini tidak boleh dihapus. Jadi sebelum menentukan jenis-jenis izin, silahkan nanti dipastikan bahwa itulah yang nantinya akan dipakai sistem ini ke depannya. Kemudian untuk berikutnya, itu untuk jenis pelanggaran. Ini adalah jenis-jenis pelanggaran yang ada di asrama, silahkan nanti ditambahkan. Jenis pelanggarannya berikut poin pelanggarannya. Jadi nanti semua jenis pelanggaran yang ada di asrama dimasukkan dari sini menggunakan menu di sini. Namanya apa, kemudian poinnya berapa, kemudian disimpan. Kalau sudah nanti bisa diedit ataupun dihapus jika data tersebut belum dipakai di transaksional. Tapi kalau sudah dipakai di transaksional, maka ini tidak boleh dihapus. Kemudian yang berikutnya jenis kegiatan. Ini kegiatan-kegiatan yang nantinya ada di asrama, yang di situ nanti akan dipakai untuk pamong memasukkan data rincian kegiatan dan juga daftar hadirnya, maka jenis kegiatannya nanti dimasukkan di sini. Ini data referensinya dulu, jadi semua jenis kegiatan dimasukkan di sini sebelum nanti pamong melakukan entrian data pada waktu melaksanakan kegiatan. Ini sama menggunakan menu tambah yang ada di sini, jenis kegiatannya apa, kalau sudah disimpan dan nanti akan masuk di sini. Kemudian berikutnya ada mata pelajaran. Ini adalah mata pelajaran yang nantinya akan dilaksanakan atau dilakukan di asrama. Jenisnya apa saja, ini nanti akan menjadi dasar penilaian dari pamong kepada santri atau kepada siswa yang tinggal di asrama. Tambah di sini. Kemudian kalau sudah nanti tinggal dimasukkan dan akan tersimpan di sini. Kemudian berikutnya, setelah referensi ini sudah selesai, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu siswa. Siswa di sini ada dua, yaitu data induk dan juga data kelas. Data induk itu artinya kita menarik data-data siswa dari server utama yang ada di sekolah, sehingga nanti sistem asrama ini tidak perlu melakukan entry data secara satu persatu, tetapi melakukan penarikan data dari siswa yang ada di server sekolah. Caranya kita klik coba data induk. Kemudian di sini kita bisa tambah atau tarik data siswa. Tarik data siswa kita gunakan kata pencarian di sini. Misalnya namanya Bagas Raya. Nah, ini ada ketemu. Sudah ketemu namanya. Kalau tidak ketemu berarti kata kuncinya perlu diganti atau mungkin diisi dengan nama lengkap sehingga nama ini akan ditemukan di server utama sekolah, kemudian bisa ditampilkan seperti ini. Alamatnya, kemudian kita bisa tambahkan fotonya, kemudian kita simpan. Ini contoh saya lakukan simpan. Oke, maka Ananda Bagas Raya ini sudah masuk di dalam data induk asrama. Kemudian berikutnya nanti akan bisa kita gunakan untuk menyusun dia di dalam kelas. Contohnya seperti ini. Ini kelasnya sudah saya susun 2, nanti bisa ditambahkan dari sini, tambah tahun ajarannya, tingkat kelasnya, kemudian namanya, kemudian ini pamongnya siapa, kemudian ditambahkan keterangannya jika diperlukan. Kalau tidak, jika tidak diperlukan keterangan, maka langsung klik tombol simpan. Nanti data kelas akan masuk di sini. Kemudian kalau kelas sudah ada, kita bisa menentukan siapa saja yang menjadi anggota kelas di kelas tersebut, maka kita klik tombol ini.
Nah, ini bisa kita tambahkan anggota, misalnya tadi Bagas Raya tadi kita coba tambahkan, kemudian kita simpan. Baik, nah ini Ananda sudah masuk. Jadi dari tadi kita mulai dari memasukkan data induk dengan melakukan pencarian, kemudian kita simpan. Kalau sudah kita ke kelas, kemudian kita tentukan untuk dia menjadi anggota kelas di kelas tersebut. Ini untuk data awal, yaitu mulai dari pengguna, kemudian referensi, dan juga data siswa atau data santri. Sampai di sini berarti data atau setting awal dari sistem sudah selesai kita lakukan. Berikutnya ini sudah siap untuk transaksional. Transaksional yang pertama, ini kita masuk dari menu kelola data. Ini masih level admin lagi. Yang pertama izin siswa. Izin siswa nanti ada dua macam. Ini pamong dan juga admin itu bisa memasukkan datanya. Atau siswa secara mandiri bisa mengajukan izin ini. Kalau nanti dalam realnya, itu harapannya nanti siswa yang melakukan pengajuan izinnya. Seperti itu. Jadi nanti yang ada di sini tinggal meng-approve ataupun menampilkan rekap-rekap data dari ajuan presensi siswa. Untuk izin yang bisa ditambahkan oleh admin itu juga sama, yaitu izin umum dan juga izin khusus. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk izin umum itu adalah izin yang tidak memerlukan approval, jadi catatan izin santri atau siswa. Kemudian izin khusus itu adalah izin yang memerlukan approval, artinya nanti izin yang bisa divalidasi oleh petugas apakah proses perizinan tersebut sudah di-approve atau belum. Baik, saya mulai dari izin umum dulu. Jadi di sini misalnya ketika kita menambahkan, rekapnya langsung muncul, kita tambahkan. Misalnya tadi Bagas Raya izinnya untuk keluar asrama, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 20. Kemudian waktunya misalnya jam 7:08. Kemudian ini tidak perlu misalnya tes saja. Kemudian simpan. Maka datanya akan masuk di sini. Siapa atau siswa yang atau santri yang melakukan perizinan terbaru, datanya akan muncul di bagian atas ini. Nanti ini otomatis bisa menjadi rekap untuk perizinan siswa secara umum. Kemudian contoh untuk izin khusus seperti ini, saya tambahkan misalnya, saya contohkan sama misalnya Muhammad Bagas Raya tadi, izinnya misalnya untuk pulang ke rumah. Jadi keluar asrama, kemudian keluarnya misalnya Juli tanggal 10 misalnya. Pulangnya pagi, katakanlah jam 7 gitu. Kemudian ini misalnya ada kepentingan keluarga. Kemudian saya simpan. Maka datanya akan masuk seperti ini, Muhammad Bagas Raya, kemudian keluar untuk asrama misalnya, dan statusnya ini belum di-approve. Karena belum di-approve, maka ketika nanti divalidasi oleh bagian petugas, itu statusnya juga belum di-approve, sehingga petugas boleh untuk tidak mengizinkan siswa tersebut keluar dari asrama, seperti itu. Tetapi kalau sudah di-approve, nanti statusnya akan menjadi seperti ini, di-approve oleh siapa yang melakukan approval. Jadi nanti approval ini dilakukan oleh Pamong. Nanti akan kita coba meng-approve ketika nanti kita login di Pamong. Ini untuk pengelolaan data izin. Kemudian untuk data pelanggaran, ini sebagai contoh lagi, misalnya ada santri yang melakukan pelanggaran, contoh misalnya siapa ini. Kemudian misalnya keluar tanpa izin, katakanlah tanggalnya tanggal 19. Kemudian misalnya dia keluar tanpa izin Pamong misalnya. Kemudian ini disimpan. Nah di sini santri misalnya contoh melakukan pelanggaran dan belum diadakan pembinaan. Nanti di login Pamong itu bisa melakukan pembinaan. Seperti itu. Jadi admin bisa menambahkan, Pamong juga bisa menambahkan pelanggaran dari santri, kemudian nanti catatan pembinaannya bisa ditambahkan dari menggunakan menu edit, kemudian ini yang membina siapa, misalnya Pamongnya ini, kemudian
misalnya sudah diingatkan, misalnya contoh seperti ini, kemudian disimpan. Nah, ini sudah diingatkan seperti itu. Kemudian berikutnya kegiatan. Untuk kegiatan ini kita mulai dari menambahkan kegiatan. Misalnya kegiatannya di kelas ini, kemudian tadarus habis isya misalnya. Tanggalnya nanti kita sesuaikan, mungkin Juli tanggal 10. Kemudian misalnya surah Al-Baqarah misalnya. Kemudian disimpan. Setelah melakukan rincian kegiatan, nah contoh seperti ini, maka kita perlu menentukan siapa yang hadir dan tidak hadir pada kegiatan ini. Jadi contohnya ini diklik. Nah, di sini ketentuan dari 3 santri ini apakah hadir semua atau tidak. Contoh untuk misalnya salah satu terlambat. Kemudian kita simpan. Maka di sini akan muncul 2 hadir, 1 terlambat. Kalau ini kita print atau kita cetak juga akan sama. Seperti ini, bahwa kegiatannya ini, nama pamongnya siapa atau pengajarnya, kemudian statusnya ada yang hadir, dan ada yang terlambat. Nantinya untuk siswa yang atau santri yang tidak hadir, ketika disimpan datanya, nanti ada notifikasi ke orang tua siswa ataupun ke pamong atau ke admin asrama untuk siapa santri yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Ini untuk kegiatan. Kemudian untuk penilaian, kita mulai dari kelasnya terlebih dahulu. Misalnya contoh kita pilih kelasnya. Kemudian untuk penilaian apa? Karena tadi ada 2 mata pelajaran. Ini kita coba klik rekap nilai. Nah, di sini sudah ada 2 penilaian. Kita tambahkan penilaian ketiga misalnya. Di sini misalnya nilainya 90, kemudian 92, 96, kemudian 90. Kemudian kita simpan. Maka datanya akan masuk di sini. Datanya akan masuk di sini, kita bisa klik cetak rekap nilai, bentuknya seperti ini. Ini data kelasnya, data nama mata pelajarannya, dan data penilaian dari kegiatan di asrama atau penilaian di mata pelajaran yang ada di asrama. Ini untuk penilaian. Jadi ada pendataan di asrama ini atau ada izin siswa, kemudian ada pelanggaran, ada kegiatan, dan juga ada penilaian. Ini proses yang dilakukan oleh admin. Jadi nantinya untuk hal yang ada di sini ini juga akan bisa dilakukan oleh pamong. Kemudian untuk yang menu berikutnya itu adalah menu rekap. Kita kembali ke home dulu misalnya. Kemudian kita menampilkan data rekap, itu mulai dari rekap data pamong, siapa saja yang tercatat sebagai pamong di sistem asrama. Kemudian data petugas, ini juga sama, siapa saja yang tercatat di petugas di asrama. Kemudian data santri, ini siapa saja yang tercatat sebagai santri di asrama. Nantinya ini bisa ditampilkan untuk data induknya. Data induk ini nanti akan mengambil atau terhubung langsung dengan data yang ada di sekolah. Kemudian data kelas, kelasnya siapa saja, isinya atau anggotanya siapa saja, ini bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada data rekap izin umum, siapa saja yang melakukan pengajuan izin umum, izin yang tanpa approval tadi. Kemudian izin khusus baik yang sudah di-approve ataupun belum, semuanya tampil yang ada di sini. Kemudian rekap pelanggaran, siapa saja yang melakukan pelanggaran. Kemudian kegiatannya apa, kemudian siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, kemudian bisa dicetak untuk ditampilkan seperti ini. Kemudian untuk berikutnya ada di penilaian, sama penilaian mulai dari kelasnya terlebih dahulu, kemudian pilih mata pelajarannya, ditampilkan di rekapnya akan seperti ini. Kemudian rekap buku tamu, ini sama yang seperti yang tadi disampaikan di awal untuk menampilkan buku tamu. Kemudian yang terakhir untuk di login admin itu bisa melakukan updating profil dari pengguna. Jadi dari 2 menu-menu di sini, kemudian profil user, atau menu dari sini kemudian pilih profil. Seperti itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa ketika selesai mengakhiri kegiatan dari admin itu menggunakan menu keluar.
berikut itu adalah preview atau panduan untuk login sebagai administrator. Baik, berikutnya kita akan demokan untuk login Pamong. Jadi setelah dari halaman awal ini kita bisa login Pamong menggunakan menu ini. Kemudian kita coba untuk login. Ini kita sudah berhasil login sebagai login Pamong. Kemudian di login Pamong halaman awalnya adalah bisa memonitor atau menampilkan untuk kegiatan terbaru dan juga izin terbaru dari seluruh sistem atau sistem yang ada di asrama ini. Kemudian untuk di menu pertama itu ada home dan juga buku tamu, hampir sama dengan yang tadi di admin. Home untuk kembali ke halaman awal, kemudian buku tamu untuk menampilkan rekap buku tamu. Di sini Pak Among juga bisa melihat rincian dari buku tamu. Untuk buku tamunya nanti akan saya sampaikan di login petugas. Kemudian berikutnya untuk kelola data, yang pertama dari izin siswa. Sama dengan yang tadi di admin, bahwa di login Pamong itu juga bisa memasukkan data login siswa seperti ini. Yang membedakannya adalah data siswa yang tampil di login Pamong itu adalah yang menjadi binaan beliau. Jadi di kelas beliau yang bisa ditambahkan untuk yang kelas lain tentunya tidak bisa. Caranya sama dengan yang tadi saya sampaikan di administrator. Kemudian untuk izin khusus juga sama, jadi kita bisa tambahkan izin di sini. Kemudian kita bisa menampilkan data-data yang bisa ditambahkan. Kemudian jika sudah kita juga bisa melakukan approval terkait dengan siapa atau santri atau siswa yang mengajukan izin. Contoh di sini misalnya Muhammad Bagat Raya ini belum di-approve, jadi kita coba approve. Untuk approval izin siswa itu kita bisa lakukan karena statusnya ini belum di-approve, maka Pamong bisa melakukan approve dengan menggunakan tombol ini. Kemudian di-approve-nya oleh siapa akan muncul di sini. Kemudian klik simpan. Setelah disimpan, maka otomatis statusnya sudah di-approve. Seperti ini. Kemudian hasilnya jika sudah di-approve nanti akan muncul seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya pelanggaran. Ini juga sama seperti yang di admin tadi. Kita bisa tambahkan pelanggaran dari siswa tersebut di sini. Kemudian kalau sudah kita lanjutkan untuk yang lain, misalnya kegiatan. Ini juga sama, kegiatan bisa ditambahkan. Kegiatan untuk di kelas yang diampu. Kemudian nama kegiatannya apa, kemudian bisa ditambahkan, dan setelah ditambahkan nanti kita bisa menentukan siapa yang hadir atau yang tidak hadir dari kegiatan kita. Kemudian berikutnya penilaian. Penilaian dari kelas yang menjadi ampuan, kita bisa menampilkan daftar mata pelajaran yang ada. Kemudian kita masuk dari rekap nilai, kita juga bisa menampilkan, menambahkan, misalnya contoh ini. Misalnya ini 89, 89, 89. Kita simpan, dan akan tampil seperti ini. Ketika tampil data, sudah ada 4 kali penilaian. Kemudian berikutnya dari pengelolaan data yang ada di Pamong, setelah penilaian otomatis kita bisa menampilkan rekap-rekap, mulai dari rekap data Pamong, kemudian data petugas, kemudian data santri yang ada di asrama, kemudian data kelas yang ada di asrama juga, kemudian nanti ada rekap, mulai dari rekap izin umum, kemudian rekap izin khusus, kemudian rekap pelanggaran, kemudian rekap kegiatan, sama seperti tadi kita bisa cek, kita juga bisa tampilkan di sini. Kemudian penilaian, sama seperti yang tadi saya lakukan di admin. Kemudian kita bisa tampilkan seperti ini. Kemudian berikutnya buku tamu. Buku tamu sama tadi sudah kita akses. Itu untuk login dari sisi Pamong. Kemudian kita coba logout. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan untuk petugas. Petugas di sini misalnya satpam gitu atau mungkin petugas piket yang ada di asrama. Kita contohkan misalnya ini saya klik petugas. Di sini misalnya saya coba login.
Oke. Untuk petugas itu loginnya lebih simpel. Yang pertama untuk mengetahui kegiatan yang terbaru yang tercatat di sistem ini, kemudian izin yang terbaru, kemudian untuk yang izin, siapa saja yang melakukan izin pada hari ini akan tampil di sini. Kemudian untuk izin khusus, contohnya seperti ini, bahwa ada Ananda atas nama ini, statusnya belum di-approve, maka otomatis siswa tersebut tidak diizinkan untuk keluar asrama karena statusnya belum approve. Nanti kalau sudah di-approve oleh Pamong, ini statusnya akan berubah menjadi approve. Atau sudah di-approve oleh siapa akan muncul di sini. Ini untuk login di petugas, jadi lebih simpel. Kemudian berikutnya, nanti yang terakhir yang akan saya demokan adalah pengisian siswa, tapi sebelumnya saya sampaikan terkait dengan menu buku tamu. Jadi pada halaman awal ini, ketika nanti ini sudah diintegrasikan, implementasikan di asrama, maka ada salah satu menu umum yang bisa digunakan oleh tamu, yaitu menggunakan buku tamu. Kemudian dimasukkan di sini, setelah ini dimasukkan, nanti datanya akan bisa diakses oleh administrator, oleh petugas, dan juga oleh Pamong di dalam sistem. Ini untuk buku tamu. Kemudian untuk siswa, ini bisa diklik di sini. Kemudian kita coba untuk login. Username-nya menggunakan NIS, password-nya nanti menggunakan password masing-masing siswa. Sistem ini nanti juga bisa diakses menggunakan handphone, menggunakan browser mobile, sehingga masing-masing siswa bisa mengakses atau melakukan pengelolaan datanya masing-masing di handphone siswa. Yang pertama, kita tadi masuk dari halaman siswa, kemudian kita coba login. Nah, di dalam siswa, menunya kita tampilkan di dashboard awal, mulai dari pengajuan izin umum, pengajuan izin khusus, kemudian rekap pelanggaran, rekap pembinaan, kemudian rekap penilaian, rekap izin umum, rekap izin khusus, dan juga keluar atau mengakhiri penggunaan aplikasi pada saat ini. Yang pertama, untuk pengajuan izin umum, ini siswa atas nama santrinya siapa, kelasnya, kemudian izinnya apa, kemudian tanggalnya, waktunya misalnya. Contoh misalnya tadi misalnya jam 10. Nah, seperti ini. Misalnya mengambil buku misalnya. Kemudian simpan. Oke. Maka tadi izin umum, rekap pada izin umum bisa kita tampilkan. Nah, tadi masuk ke sama mengambil buku. Contohnya seperti ini. Kemudian saya lanjutkan untuk izin khusus. Misalnya mengajukan izin khusus untuk pulang ke asrama. Misalnya saya mengusulkan tanggal 14 jam berapa, misalnya jam 4 sore, misalnya ada kepentingan keluarga gitu. Kemudian simpan, maka di sini pada rekap izin khusus akan ada pertambahan. Jadi keluar dari asrama tanggal sekian dan ada kepentingan keluarga dan statusnya belum di-approve. Nanti kalau sudah di-approve, maka bisa ditampilkan QR code seperti ini, dan QR code ini bisa di-scan oleh petugas yang jaga atau mungkin petugas piket untuk apakah status dari izin siswa ini sudah di-approve atau belum oleh Pamong. Itu nanti secara otomatis bagian petugas ataupun siapapun yang melakukan scan QR code pada sistem ini bisa melihat rincian status dari izin siswa tersebut atau santri tersebut. Jadi ketika sudah di-approve oleh Pamong, maka statusnya sudah di-approve, kemudian oleh siapa yang melakukan approval, ini sudah bisa dicek di sini. Statusnya ini yang belum, ini yang sudah. Kemudian untuk QR code bisa ditampilkan seperti ini, dan ini bisa di-scan oleh petugas, dan hasilnya ketika nanti petugas melakukan scanning dari QR code ini akan muncul informasi seperti ini, bahwa izin ini atas nama siswa ini pada tanggal sekian, kemudian melakukan izin apa, kepeduliannya sudah izin, kemudian ini statusnya sudah di-approve. Nah, ini untuk status approval dari izin khusus siswa. Berikutnya, rekap pelanggaran. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, muncul di sini. Kemudian pembinaan juga akan muncul di sini. Dan nanti sudah kita siapkan update untuk pembinaannya.
kemudian rekap nilai, berapa saja, kapan saja mendapatkan nilainya, mata pelajaran apa, nilainya berapa, nilai keberapa juga muncul di sini. Kemudian ini adalah menu-menu yang nantinya bisa digunakan oleh santri di asrama. Menu yang di samping kanan juga sama, rekap izin khusus, umum, pelanggaran ini sama dengan yang di dashboard. Cuman untuk santri itu kita permudah untuk tampil di dashboard sehingga ketika diakses menggunakan browser mobile di handphone masing-masing siswa itu lebih mudah. Kemudian untuk setiap mengakhiri kegiatan jangan lupa untuk klik keluar. Maka kita akan kembali ke halaman login dan kita bisa kembali ke halaman awal seperti ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk video panduan sistem informasi asrama versi 1.0 ini untuk bisa diimplementasikan di awal tahun ajaran 2003-2004 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.